剑意。生那金尘。 Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film web series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport selalu channel ini terus agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Qin Chen membunuh Yang Ling dengan teknik badai mentalnya. Qin Chen juga mengambil senjata tombak milik Yang Ling. Para anak buah Sui Lexing juga dengan begitu mudah dibunuh oleh Lord Qin Chen. Seketika Tuan Muda Sui sangat terkejut dan tidak percaya. Tidak sampai di situ, Qin Chen juga langsung menyerang ke arah Sui Lexing. Sui Lexing mencoba memblokir serangan Qin Chen, namun apa daya Sui Lexing seperti semut di hadapan Qin Chen. Sui Lexing masih mencoba menggunakan tungku penghancur jiwanya untuk memblokir serangan Qin Chen. Namun apa daya ia pun terpental dan terluka oleh serangannya. Sui Lexing tahu kalau Qin Chen ternyata selama ini menyembunyikan kekuatannya. Ia juga tahu kalau Qin Chen ada hubungannya dengan dua orang yang ingin ditangkap oleh Allah penegak hukum. Karena Sui Lexing sudah tahu identitas Qin Chen, jadi Qin Chen tidak akan membiarkan Sui Lexing hidup. Qin Chen langsung menggunakan tungku penekan iblisnya untuk menyerangnya. Tuan Muda Sui mencoba melawannya dan memblokir serangan Qin Chen. Namun Qin Chen hanya dengan satu jari saja menghancurkan serangannya. Seketika Tuan Muda Sui sangat ketakutan dan melarikan diri. Qin Chen pun tidak membiarkan Sui Lexing pergi begitu saja. Ia langsung menggunakan formasinya untuk mengurung Sui Lexing. Tuan Muda Sui tidak menyerah begitu saja. Ia masih mencoba menyerang Qin Chen dengan tungku penghancur jiwanya. Lord Qin Chen masih bisa memblokirnya dengan begitu mudah dengan tungku penekan iblisnya. Lord Qin Chen masih bisa memblokirnya dengan tungku penekan iblisnya. Di saat Sui Lexing kewalahan, ia menggunakan jimat ruang untuk mencoba melarikan diri. Namun Qin Chen tahu dan tidak membiarkan Sui Lexing melarikan diri dengan jimat ruangnya. Ia langsung menyerang Sui Lexing dan menekannya dengan tungku penekan iblis. Seketika Sui Lexing pun mati, hancur dan hanya menyisakan pedangnya saja. Di sisi lain, Tuan Muda Han Fei tahu kalau ada orang yang sedang bertarung. Ia mengira kalau Sui Lexing menemukan sesuatu di menara pedang. Jadi ia pun langsung bergegas pergi untuk melihatnya. Du Xingcheng dan yang lainnya juga langsung menyusulnya. Kita kembali ke Qin Chen. Di saat Qin Chen akan pergi, tiba-tiba ia diserang oleh kutukan garis darah. Qin Chen pun langsung mencoba menghindarinya. Karena ia tahu jika kutukan garis darah memasuki ke dalam tubuh, maka akan dirasakan oleh Master Sekte Pedang Iblis. Dan menjadikan Master Pedang Iblis tahu kalau muridnya telah dibunuh. Lalu Qin Chen mengeluarkan teknik larangan garis darah untuk menekannya. Tak perlu waktu yang lama, Qin Chen pun berhasil menekannya dan mengendalikannya. Qin Chen dan Nona Xiansu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Qin Chen tidak tahu siapa yang menggunakan kutukan untuk mencoba mencelakainya. Tak selang berapa lama, Tuan Muda Han Fei datang ke tempat di mana ada aura dari Sui Lexing. Namun sesampai di sana, aura Sui Lexing menghilang. Jadi ia pun mencoba mencarinya. Dan di sana, ia hanya menemukan pedang milik Sui Lexing saja. Ia tahu kalau aura pedang tersebut sudah mati, jadi ia tahu kalau Sui Lexing pasti juga ikut mati. Di saat bersamaan, ia melihat gerak-gerik Qin Chen di sana. Ia pun langsung mencoba menyerangnya. Lalu Qin Chen mencoba melarikan diri dan menyerang menggunakan kutukan garis darah ke arah Tuan Muda Han Fei. Tuan Muda Han Fei mencoba menangkisnya, namun kutukan darah tersebut meledak dan mengenai tubuhnya. Han Fei sangat kesakitan dan ia mencoba memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Akan tetapi, kutukan garis darah tersebut sudah memasuki ke dalam tubuhnya dan tidak bisa keluar lagi. Tak selang berapa lama, Du Xingcheng dan yang lainnya pun datang untuk menemui Han Fei.
Du Xingsheng sangat terkejut karena Han Fei sedang memegang pedang naga hitam milik Sui Lexing. Ia mengira kalau Han Fei telah membunuh Sui Lexing. Namun Han Fei membela diri kalau ia bukanlah orang yang membunuhnya dan ada orang lain yang membunuhnya. Ia menjelaskan di saat ia datang, pedang tersebut sudah tergeletak di sana. Di saat bersamaan, Chen Sese dan Perian juga datang ke tempat tersebut. Ia langsung memarahi Han Fei karena demi menjadi posisi anak sekte, ia tega membunuh Sui Lexing. Han Fei pun membela diri dan mengatakan kalau ia tidak membunuh Sui Lexing. Rian juga menjelaskan kalau sebelum ia mendengar dan sebelum Sui Lexing mati, ia pernah marah dan menyebut nama Han Fei. Apalagi pedang naga hitam ada di tangan Han Fei. Jadi yang memastikan kalau Sui Lexing Han Fei lah yang telah membunuhnya. Han Fei pun kebingungan dan tidak bisa menjawabnya. Lalu ia menjelaskan kepada semuanya kalau yang telah membunuh Sui Yuxing sebelumnya ia pernah bertarung dengannya dan Du Xingsheng menjadi saksinya. Perian pun ingin tahu siapa yang telah membunuhnya. Namun Tuan Han Fei mengatakan kalau yang membunuhnya telah kabur. Perian tidak percaya dengan semua kata-kata Han Fei dan ia akan melapor kepada ketua sekte. Perian dan yang lainnya pun pergi meninggalkan Han Fei. Han Fei tidak membiarkannya pergi dan membela diri kalau ia bukanlah pelakunya. Perian pun tidak takut kepadanya dan pergi begitu saja. Han Fei juga meminta Leng Xingfeng untuk mendengarkan penjelasan darinya. Namun ia juga kesal dan pergi meninggalkan Han Fei. Di sana Du Xingsheng juga bertanya kepada Han Fei tentang pembunuhan terhadap Sui Yuxing. Han Fei sangat kesal karena ia dijebak oleh seseorang dan ia tidak akan mengampuni orang tersebut. Di sisi lain, Nona Ji telah sampai di lantai 4 menara niat pedang dan membuat para tetua sangat terkejut. Karena di waktu yang lalu Kaisar Pedang Roh menghabiskan waktu 13 jam untuk memasuki lantai keempat. Tapi sekarang para murid lebih cepat dari Kaisar Pedang Spiritual. Di saat bersamaan mereka juga sangat terkejut karena ada 2 orang lagi yang telah memasuki lantai keempat. Dan ternyata 2 orang tersebut adalah Lord Qin Chen dan Nona Xiansu. Qin Chen tahu kalau di lantai keempat tersebut adalah atribut niat pedang. Ia menjelaskan kepada Nona Xiansu kalau di lantai pertama adalah niat pedang awal. Lantai kedua adalah niat pedang akhir, lantai ketiga adalah niat pedang sempurna. Dan lantai keempat adalah atribut niat pedang. Dan Qin Chen tidak tahu ada apa di lantai selanjutnya. Mereka pun mencoba berkultivasi di sana. Beberapa waktu kemudian, Qin Chen dan Nona Xiansu pun telah memahami atribut niat pedang. Lalu mereka melanjutkan pergi untuk memasuki lantai kelima. Di saat mereka sampai di lantai 5, di sana ada tekanan niat pedang yang sangat kuat. Qin Chen tahu ternyata di lantai 5 adalah penyatuan niat pedang. Lalu Qin Chen meminta Nona Xiansu untuk memahami terlebih dahulu dan setelah berhasil mempelajarinya, ia akan melanjutkan ke lantai 6 menara niat pedang. Tak perlu waktu yang lama, Qin Chen dan Nona Xiansu pun telah memahaminya dan melanjutkan untuk memasuki lantai ke-6. Di saat Qin Chen pergi, Leng Xingfeng pun berhasil memasuki lantai ke-5 menara pedang dan langsung berkultivasi di sana. Lalu disusul oleh Han Fei. Han Fei mengira kalau dirinya adalah orang yang pertama yang berhasil memasuki lantai ke-5. Namun ia sangat terkejut karena di sana sudah ada Leng Xingfeng. Di sana Leng Xingfeng pun menyindir Han Fei tentang Sui Yuxing yang telah dibunuh olehnya dan membuat Han Fei sangat marah kepadanya. Di saat Han Fei akan menyerang Leng Xingfeng, Perian pun datang. Lalu Leng Xingfeng berkata kepada Perian kalau Han Fei ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Seketika Han Fei pun semakin bingung dan panik. Ia menjelaskan kalau dirinya bukanlah yang membunuh Sui Yuxing. Han Fei berkata kepadanya kalau yang membunuh Sui Yuxing adalah Lord Qin Chen, Nona Ji, dan Ye Wuming. Lalu, apakah mereka percaya kepada Han Fei? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough
always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love